Halo teman-teman semuanya, karena kurang lebih ini udah terkumpul semua ya, udah 54 orang, mungkin kita bisa mulai aja tutorial biar nggak terlalu malam. Jadi sebelum kita memulai tutor ini, mungkin kakak minta salah satu, ada baiknya kita mulai tutor kita dengan doa. Mungkin kakak minta salah satu dari teman-teman angkatan 21 untuk memimpin doa. Salah satu aja yang bisa resen ya teman-teman, biar cepat juga. Masa mau dipilih sih? Ayo, doa aja. Oke, karena nggak ada yang resen, biar cepat aku pilih aja ya teman-teman. Mungkin aku minta Adestino Umbubira. Untuk Adestino bisa dengar nggak ya? Halo, Mas Ades. Sepertinya jaringannya jelek ya, kita maklumkan saja. Kalau gitu aku minta Brigita Ronauli. Ayo, bisa pimpin doa mungkin untuk mempersingkat waktu teman-teman. Mbak Brigita? Waduh, bahaya nih, nggak ada yang mau pimpin doa. Ayo teman-teman, mungkin Mbak Brigitanya juga jaringannya jelek ya teman-teman. Daniel Pascalino, ada nggak ya? Pimpin doa aja nih, buat mempersingkat waktu. Jadi kita harus awali dengan doa juga. Mas Dimas, apakah ada? Halo Kak, ada. Ada, oke. Mas Dimas bisa pimpin doa. Sebelum kita mulai tutor malam hari ini, marilah kita mulai dengan doa. Saya akan memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kami dari pagi hingga sampai malam ini, Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai kelas tutor Matematika 1, Pak. Tuhan tolong berkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, Indo kami dan Mami Yesus yang berdoa. Amin. Oke, terima kasih Mas Dimas sudah mau pimpin doa. Oke, sebelum kita mulai tutor UTSMTK 1 pada malam hari ini, kakak mau perkenalan dulu nih. Nama aku sendiri Anita, aku dari angkatan 20, dan di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama teman aku. Kak Jess, silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica, saya bersama Anita sama-sama angkatan 20 dan kami berharap malam ini apa yang kami bisa sharingkan ke teman-teman bisa berguna untuk persiapan UTS teman-teman ya. Baik, terima kasih Kak Jess. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mungkin buat teman-teman yang belum download soal UTSMTK 1 tahun lalu, bisa kalian download sekarang, ada di chat MS Team ya. Bisa kalian download. Karena jadi hari ini Kak Anita dan Kak Jess mau bahas soal UTSMTK 1 yang tahun lalu teman-teman. Oke, mungkin kalau misalnya udah di-download, kita mulai aja dari nomor 1. Nomor 1 akan dijelaskan oleh Kak Jessica. Kak Anita dan Kak Jess izin off cam ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anita. Izin share screen-nya teman-teman, mohon konfirmasinya apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah Kak. Sudah Kak. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Oke, sekarang di sini aku akan menjelaskan dengan soal nomor 1, seperti tadi yang disampaikan oleh rekan saya, Kak Anita. Ini UTS semester gasal, yaitu tahun lalu. Di sini di mana materi yang dipelajari adalah terkait dengan turunan. Ada macam-macam soalnya, ada limit, ada turunan sendiri, turunan trigonometri, dan juga ada penerapan turunan. Langsung aja kita lompat ke nomor 1 ya teman-teman.
Oke, sebelumnya mohon maaf, kita baca dulu soal nomor 1. Limit X mendekati A dari variabel A besar dikalikan dalam kurung kurawal 1 minus buka kurung 1 plus X per 1 plus A tutup kurung pangkat N per A minus X, dengan catatan di sini catatan variabel A kecil, A besar, dan N adalah bilangan konstan. Baiklah, kita langsung aja ke soalnya. Di sini penyelesaiannya adalah pertama-tama kita cari dulu nilai limit dari soal yang sudah ditentukan. Apakah nilai limit persoalan kita itu menghasilkan nilai 0 per 0 atau memiliki nilai seperti 1 per 2 ataupun hal lainnya. Nah, dengan cara di sini kita mensubstitusi nilai X menjadi A seperti pada persamaannya atau di soalnya, maka kita bisa memasukkan limit X mendekati A dari variabel A besar dikalikan dengan 1 minus 1 plus X per 1 plus A pangkat N per A minus X, di mana tadi kita bilang kalau kita substitusi dari X menjadi A, maka yang bervariabel X kita ubah menjadi A. 1 plus X-nya kita ubah menjadi 1 plus A, dan A minus X kita ubah jadi A minus A. Maka di sini kita bisa lihat 1 plus A per 1 plus A kita bisa saling menghabiskan, maka akan menghasilkan 1. Karena di sini ada pangkat N ya teman-teman, jangan lupa kita masukkan kembali pangkat N-nya di 1. Jadi 1 pangkat N per, di sini kita bisa lihat, tadi kita udah substitusi ya teman-teman, A minus X, di mana X-nya adalah A, maka akan menjadi A minus A menjadi 0. Nah, ini lalu variabel A besar yang di depan ini kita kalikan masuk dan akan menghasilkan nilai limit yaitu 0 per 0. Nah, tadi kan kita udah mengecek nih nilai limit yang kita hasilkan 0 per 0. Nah, tapi teman-teman, inti dari persoalan limit itu sendiri, kalau teman-teman mengingatnya adalah untuk menghindari persamaan limit yang kita punya itu menghasilkan nilai ini 0 per 0 atau bisa juga biasa disebut dengan tidak terdefinisi. Maka untuk mencari bagaimana sih mendapatkan nilai dari persamaan limit di soal ini, kita menggunakan metode turunan. Nah, mungkin bertanya-tanya ya, kenapa menggunakan metode turunan, Kak? Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, materi perkuliahan mata kuliah Matematika 1 ini pada semester awal ini sebelum UTS itu membahas tentang turunan. Maka kita menggunakan metode turunan untuk mencari nilai limit dari soal yang diketahui ini. Maka langsung saja kita lihat limit X mendekati A dari A dikalikan dengan 1 minus 1 plus X per 1 plus A pangkat N per A minus X. Nah, di sini teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat struktur soalnya itu akan berubah menjadi seperti demikian ya, di mana variabel A besarnya itu saya letakkan di depan nilai limit itu sendiri. Dan di sini ada sedikit catatan yang saya tambahkan bahwa ini merupakan catatan terkait teorema limit ya teman-teman. Dan di slide selanjutnya juga ada menambahkan terkait dengan teorema limit teknik aljabar. Di mana kalau teman-teman baca ini, kita bisa lihat bahwa di teknik aljabar yang nomor 3 ini, bentuk limitnya sama dengan bentuk limit di soal kita. Di mana soal kita hanya berbeda variabel ya teman-teman. Di sini ada A dan di sini ada fx. Nah, bentuknya di sini kita bisa lihat limit X mendekati C dari K dikalikan dengan fx, maka K ini sebagai konstanta ini dipusatkan ke depan nilai limit menjadi limit X mendekati C dari fx dikalikan dengan K. Dan di sini bisa dilihat diberitahu bahwa nilai limit X mendekati C dari fx adalah L, maka akan menghasilkan K dikalikan L. Dan di sini juga ada contoh soalnya. Nanti pada akhir tutor ini akan di-share ya teman-teman PPT-nya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa merecall kembali materi terkait ini. Kita kembali ke soal. Maka dengan menggunakan teknik aljabar nomor 3 tadi, kita bisa mengubah soal limit kita menjadi seperti demikian. Saya rasa kalau sampai sini sudah cukup jelas ya bentuknya kenapa bisa menjadi demikian. Nah, setelah kita mendapatkan demikian, maka nilai limit ini kita mulai menggunakan dengan metode turunan untuk mencari persamaannya. Karena apabila kita substitusi lagi nilai X menjadi A,
akan kembali mendapatkan nilai ini. Maka itu sama saja ya teman-teman. Itulah mengapa untuk mencapai penyelesaian dari persoalan ini, kita menggunakan metode turunan. Di sini kita menggunakan metode turunan pada pembilang dan juga penyebut, di mana pembilang dan penyebutnya sama-sama kita turunkan terhadap X, variabel X ya teman-teman. Nah, penurunannya adalah 1 diturunkan terhadap X, di mana 1 tidak memiliki variabel X ya teman-teman, maka 0. Lalu kita minus 1 plus X per 1 plus A pangkat N ini kita turunkan terhadap X. Sebelumnya, untuk bisa menjadi seperti demikian, teman-teman bisa ingat kembali ya, kalau pangkatnya di luar sini, itu bisa diubah menjadi 1 plus, aduh mohon maaf ya teman-teman, apabila tulisan saya agak jelek, soalnya agak susah. 1 plus X pangkat N per 1 plus A dipangkatkan N. Jadi bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk ini. Lalu kita turunkan terhadap X. 1 plus X pangkat N diturunkan terhadap X, pangkatnya bisa kita turunkan sehingga kita menjadi seperti demikian, minus N. Nah, minus ini dapat dari mana teman-teman? Ini dapat dari soal yang ada di atas ini ya, minusnya. Maka minus N dikalikan dengan, nah, untuk turunan di dalamnya sendiri, 1 plus X itu akan menghasilkan 1. Sebenarnya di sini ada 1 ya teman-teman, tapi karena hasilnya 1, saya tidak menuliskannya. Lalu pangkatnya yang tadi telah diturunkan itu, jangan lupa konsep penurunan pangkat itu akan dikurangi dengan 1, maka jadi pangkatnya N minus 1. Lalu 1 plus A pangkat N ini karena tidak memiliki variabel X, maka kita tetap tulis 1 plus A dipangkatkan N. Nah, untuk penurunan yang di pembilang ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Atau mungkin sampai sini ada yang merasa saya kecepatan atau mungkin ada yang ingin bertanya? Untuk sekarang belum, Kak. Baik, terima kasih ya atas konfirmasinya. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk penyebutnya sendiri, tadi kita kan sama-sama sepakat bahwa atas dan bawah atau pembilang penyebutnya kita turunkan ya terhadap X. Maka untuk penyebutnya sendiri turunan terhadap X dari A minus X. Di mana seperti yang di atas, kalau A diturunkan terhadap X sebab dia tidak memiliki variabel X, maka akan menghasilkan 0. Lalu minus X diturunkan terhadap X akan menghasilkan minus 1. Ini saya rasa materi penurunan yang dasar ya teman-teman, dan mungkin kalau teman-teman lupa bagaimana cara menurunkan, atau yang lainnya mungkin teman-teman bisa recall kembali, buka buku SMA, UTBK, SBMPTN, dan lain-lain. Nah, minus dengan minus ini kalau dibagikan bisa menghasilkan plus ya teman-teman. Ini juga materi dasar, maka jangan lupa ada variabel A di depannya. Nah, setelah kita menurunkan, kita memasukkan atau mensubstitusi nilai X menjadi A ke dalam persamaan ini. Maka akan menjadi A dikalikan, buka kurung, N dikalikan dengan 1 plus A pangkat minus 1, X-nya kita substitusi menjadi A ya teman-teman. Lalu per 1 plus A pangkat N. Maka kita operasikan seperti biasa, kita kalikan masuk, maka hasilnya adalah A dikalikan N. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini, teman-teman? Mungkin teman-teman ingat lagi. Ini kan sama-sama base-nya 1 plus A ya, teman-teman. Maka pangkatnya ini kalau pembagian bisa kita ubah naik menjadi kurang. Kalau misalnya ini pangkatnya minus, diubah naik menjadi plus. Seperti demikian. Maaf Kak Jess, itu suaranya ke mute Kak. Halo, apakah sudah terdengar? Udah Kak, udah. Oh ya, oke. Sebentar ya teman-teman.
Oke, sebentar ya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, kita bisa lanjutkan lagi kalau begitu. Tadi sampai di sini ya. Baik. Tadi sampai sini. Nah, setelah kita menghitung atau mengoperasikan nilai yang di sini, akan mendapatkan menjadi A dikalikan N dikali dengan 1 plus A pangkat minus 1. Nah, minus 1 ini teman-teman bisa ubah pangkatnya diturunkan menjadi penyebut, maka nanti pangkatnya ini akan berubah jadi plus. Maka hasil akhirnya adalah A dikalikan N per 1 plus A. Ini adalah penyelesaian dari soal persamaan limit yang kita punya. Sampai di sini mungkin apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin saya kecepatan, boleh diberikan pendapatnya ya teman-teman. Apakah sudah cukup jelas? Mohon konfirmasinya. Sudah Jelas, jelas, Kak. Yes, Kak. Baik, terima kasih atas konfirmasinya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan derivatif atau turunan fungsi berikut ini. Diberikan persamaannya adalah ln dari 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3. Ini adalah persamaan soal yang kita punya ya teman-teman, jadi diingat jangan sampai salah tulis dan jangan sampai salah mengerjakan. Baik, karena di sini kita disuruh menurunkan atau kita menentukan atau mencari turunannya, maka kita bisa lihat di sini variabel yang diketahui di soal atau persamaan ini adalah variabel x. Maka kita juga menurunkannya terhadap x. Bisa kita tulis seperti demikian. D per dx, ini bacanya turunan, dari ln 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut ke cara kerja nomor 2. Di sini bentuknya berubah menjadi seperti ini. Nah, mengapa bisa berubah menjadi seperti ini? Karena di sini saya menggunakan aturan rantai ya teman-teman. Di sini sudah saya tulis apa sih aturan rantai dan bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah seperti demikian. Turunan atau D per dx dari fg atau fungsi g itu dengan menggunakan aturan rantai akan menjadi D per dg dikalikan dengan fungsi g dikali D per dx atau turunan dari g itu sendiri. Nah, G-nya di sini kita bisa lihat dari fungsinya. Nah, di sini fungsinya itu adalah ln 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3. Maka kita bisa menentukan G-nya ini adalah 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3. Maka dari itu terdapat atau bisa kita tulis cara kerja nomor 2 seperti demikian. Berarti D per dg dikalikan dengan ln G dikali dengan D per dx dikalikan dengan 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3. Nah, ini teman-teman kita lihat turunan dari ln G adalah 1 per G. Teman-teman bisa ingat ya, ataupun misalnya bentuknya bukan kayak gini, bentuknya seperti ini juga konsepnya sama ya. Pokoknya turunan dari ln dengan variabel bebas seperti contohnya ini, ln x akan menjadi dengan x. 1 per x maksud saya, mohon maaf. Maka kita bisa tulis turunan dari ln G adalah 1 per G, dan turunan dari 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3 akan menjadi 6x pangkat 2 plus 10x, di mana ini merupakan turunan biasa ya teman-teman. Dapatnya dari mana? Kita bisa turunkan ini. 2x pangkat 3, 3-nya kita turunkan ke bawah. Lalu pangkatnya kita kurangi 1 menjadi 3 kali 2, 6. 6, x-nya tadi kita kurangkan, pangkatnya menjadi x pangkat 2. 5x kuadratnya kita pangkat 2-nya turunin ke bawah jadi 5 kali 2, 10. Dikalikan 2 kurang 1, 1 berarti x, dan minus 3-nya tidak memiliki variabel x, maka dia diturunkan terhadap x menjadi 0 dan tidak perlu ditulis. Maka dari sini kita bisa lihat kembali. Nah, di sini kan ada variabel G, sedangkan variabel G itu tadi kita substitusikan menjadi persamaan 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3. Maka di sini
bisa mendapatkan cara kerja selanjutnya itu seperti demikian adalah dengan cara memasukkan atau mensubstitusikan nilai G menjadi persamaan demikian. Maka akan menjadi 1/2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3 dikalikan dengan turunan dari 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3 adalah 6x pangkat 2 plus 10x. Maka kita bisa tulis menjadi seperti demikian. 6x pangkat 2 plus 10x per 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3. Dan ini adalah hasil dari turunan persoalan kita, ln 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 minus 3. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Atau mungkin masih kurang paham, kurang jelas? Sudah sangat jelas, Kak. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin tadi masih mencerna ya, di sini aku mau ingetin kalau teman-teman juga bisa bertanya di akhir tutor ini. Jadi nanti di akhir soal kita akan bertanya kembali, mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh bertanya ya. Selanjutnya untuk penyelesaian soal nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Anita. Dipersilakan, Mbak. Oke, terima kasih Kak Jess. Sekali lagi, aku mau ingetin ya teman-teman, kalau misalnya nih ada mungkin Kak Anita sama Kak Jess jelasinnya terlalu cepat, bisa langsung dikasih tahu aja, nggak apa-apa. Biar kita juga tahu ya. Oke, kalau gitu aku izin share screen ya, nomor 3. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Terima kasih. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 3. Di sini soalnya tentukan derivatif atau turunannya f aksen, kemudian hitunglah nilai f aksen. Nah, jadi nanti ini kan di sini soal kita sin x plus cos x per sin x. Di sini kan. Jadi kita di sini itu nanti diminta x-nya diganti dengan pi per 2. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian nih teman-teman, kita ingat-ingat lagi nih waktu kita SMA. Sifat-sifat turunan tuh kan ada tuh beberapa gitu teman-teman ya. Yang pertama ada 3. Yang pertama itu ada U dikali V, kemudian diturunkan menjadi U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Kemudian yang kedua, apabila fx-nya berbentuk U per V, itu turunannya menjadi U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Nah, yang ketiga ada apabila fx-nya sama dengan u pangkat n, itu turunannya menjadi n-nya ini. N-nya ini kita bawa ke depan, n dikali u pangkat n min 1 dikali u aksen. Nah, kalian bisa perhatiin nih teman-teman di soal. Kira-kira kita pakai syarat yang mana sih kalau seperti ini? Apakah yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Mungkin ada yang bisa jawab nih teman-teman. Kedua. Yang kedua, Kak. Kedua, Kak. Mantap, terima kasih ya jawabannya. Benar semua teman-teman, jawabannya benar. Kita pakai syarat yang kedua. Itu jadi kan kita butuh U dan V. Kita misalkan di sini U-nya sin X plus cos X, kemudian V-nya sin X. Nah, kita turunin dulu yang pertama, itu U-nya kita turunin. Sin X kita turunkan menjadi cos X, kemudian cos X itu turunannya kan min sin X. Nah, kemudian untuk V sendiri apabila diturunkan, sin X itu diturunin jadinya cos X. Nah, karena kita sudah tahu nih teman-teman turunannya dari U dan V, selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, tadi kan rumusnya itu kalau fx sama dengan U per V, itu rumusnya menjadi U aksen kali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, U aksen itu sendiri tadi kan cos X min sin X dikali V-nya tetap ditulis sin X dikurang U-nya kita tulis tetap seperti soal sin X plus cos X dikali turunan dari sin X itu cos X per V-nya itu kan sin X tuh teman-teman dikuadratin jadinya sin kuadrat X. Nah, sekarang kita bisa lihat ini kan bisa kalian masuk nih teman-teman. Sin X dikali cos X jadinya cos X kali sin X. Sin X kali sin X jadinya min sin kuadrat X. Kemudian yang ini min sin X dikali cos X jadinya min cos X kali sin X. Kemudian min cos X dikali cos X jadinya min cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah,
ini kan sebenarnya kalau untuk matematika itu teman-teman kita pinter-pinter nih kalau misalnya selagi bisa kita dalam kurungin seperti ini, bisa kita sederhanain, itu sepinter-pinternya kita aja ya teman-teman. Nah ini kan kita bisa lihat di soal nih teman-teman. Tadi kan ada yang sama nih, cos X kali sin X dikurang cos X kali sin X kan habis tuh. Kita bisa coret nih teman-teman. Nih kita coret, sisa min sin kuadrat X sama min cos kuadrat X. Ini kan sama-sama min ya teman-teman. Minnya tuh bisa kita bawa keluar nih. Min dalam kurung sin kuadrat X plus cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, kemudian kita ingat-ingat lagi nih teman-teman, identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri itu sendiri kan banyak banget ya teman-teman. Mungkin kalian masih ingat atau mungkin bisa buka-buka internet bukunya lagi. Nah, salah satu dari identitas trigonometri itu ada sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kita tulis di sini hasilnya 1, teman-teman. Minus 1 per sin kuadrat X. Nah, ini nih hasil akhir dari turunan F kita. Atau di identitas trigonometri itu kan ada 1 per sin X sama dengan cosec X kan teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai cosec X juga bisa. Tapi nanti bentuknya kan jadi min cosec kuadrat X kan. Cosec ini teman-teman, cosec kuadrat X. Nah jadinya cosec kuadrat X itu hasilnya pasti sama aja nanti. Coba deh. Nah, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita masuk ke perhitungan nilai Pi per 2-nya. Apakah sudah cukup jelas? Untuk sekarang masih jelas, Kak. Oke, siap, mantap. Kita lanjut ya. Sekarang kita menghitung nilai turunan dari V tadi, tapi kita X-nya kita ganti nih, Pi per 2. Nah, kita ganti, karena tadi kan hasilnya min 1 per sin kuadrat X, kita ganti X-nya jadi Pi per 2. Nah, di sini kita pakai Pi-nya tuh 180, teman-teman. Kita pakai 180. Nah, 180 dibagi 2 itu kan 90. Sin 90 itu kan 1 tuh. 1 dikuadratin, ya hasilnya tetap 1. Nah, min 1 per 1 itu hasilnya minus 1. Nah, kalau kalian misalnya pakai cosec kuadrat X, min cosec kuadrat X juga, pasti hasilnya sama. Seperti itu, hasilnya sama-sama minus 1. Mungkin itu hasil akhir dari soal nomor 3, teman-teman. Bagaimana? Apakah ada yang kesulitan? Sepertinya masih aman ya, teman-teman. Oke, nanti kalian bisa tanyain kok lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas. Mungkin kita bisa lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 bakal dijelasin sama Kak Jess. Silakan Kak Jess. Baik, terima kasih Kak Anita. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Mohon konfirmasinya, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Terima kasih konfirmasinya. Baik, oke. Di nomor 4 ini, kita memiliki soal seperti demikian. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran di titik 0,-3. Lingkaran tersebut berpusat di 6,5 dan memiliki jari-jari 10. Nah, di sini aku data dulu ya teman-teman. Titiknya yang diketahui itu X1, Y1 adalah 0,-3. Pusat lingkaran yang diketahui adalah 6,5 maksud saya. Dan jari-jari lingkaran adalah 10. Nah, di sini sebelum masuk ke soal aku pengen kasih review lagi nih untuk teman-teman. Review terkait materi persamaan garis singgung lingkaran. Ada 2 jenis ya teman-teman. Di sini yang aku pengen review adalah jika persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat lingkarannya berada di 0,0 kartesius pada titik A X1, Y1. Ini titiknya dan ini lingkarannya. Lingkarannya punya pusat di 0,0 di diagram kartesius ya, teman-teman. Maka persamaan garis singgung lingkarannya akan menjadi X1, yaitu ordinat X dari titik yang diketahui, dikalikan dengan X, ditambah dengan Y1, yaitu ordinat Y dari titik yang diketahui, dikalikan dengan Y, sama dengan R kuadrat atau jari-jari lingkaran ini. Oke, ini salah satu konsep yang pertama di persamaan garis singgung lingkaran. Nah, selanjutnya aku pengen nge-review lagi apabila ada
pertanyaan atau soal terkait persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat lingkarannya tapi bukan di 0,0 nih teman-teman, yaitu di P, koma Q. Nah, ini ada lingkaran A dengan titik pusatnya di P, Q, jadi bukan di sini, bukan di 0,0. Maka lalu ada juga titik M di X, Y, X1, Y1. Maka persamaan garis singgungnya akan menjadi seperti demikian, yaitu X1, yaitu dari ordinat X di titik M itu dikurangi dengan P, yaitu ordinat X dari pusat lingkaran, dikalikan dengan X minus P, ditambah dengan Y1 itu ordinat Y dari titik yang diketahui, dikurangi dengan ordinat Y dari pusat lingkaran, dikalikan dengan Y minus Q, sama dengan jari-jari lingkaran ini dikuadratkan. Sampai sini saya rasa teman-teman sudah ingat-ingat kembali ya pelajaran SMA. Baiklah, kita langsung kembali ke soalnya. Maka dengan diketahui soal yang demikian, kita bisa menggunakan review materi yang kedua ini ya teman-teman. Kita bisa menggunakan materi yang kedua ini, maka akan menjadi persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat. Ini aku ubah variabelnya aja ya teman-teman. A, B dan berjari-jari R akan menjadi X1 minus A dikalikan X minus A plus Y1 minus B dikalikan Y minus B sama dengan R kuadrat. Nah, di sini X1-nya kita bisa lihat dari diketahui titiknya itu X1-nya itu adalah 0, maka kita bisa masukkan 0. Minus A, A-nya itu adalah ordinat X dari pusat lingkaran adalah 6, berarti 0 minus 6, dikalikan dengan X minus 6, ditambah dengan Y1. Y1-nya itu di sini kita bisa lihat adalah minus 3 dari ordinat Y di suatu titik yang diketahui, dikurangi dengan ordinat Y-nya pusat lingkaran adalah 5. Berarti minus 3 dikurangi 5, dikalikan dengan Y minus 5, sama dengan jari-jari dikuadratkan. Jari-jarinya berapa? Di soal diketahui jari-jarinya 10. Maka ini teman-teman bisa operasikan hitung-hitungan biasa ya teman-teman, tambah kurang kali bagi gitu. Maka ini minus 6 hasilnya, minus 6 dikalikan X jadi minus 6X, minus 6 dikali minus 6 jadi plus 36, lalu di sini jadi minus 8 dikalikan Y, jadinya minus 8Y, karena minus kali plus jadi minus, dengan minus 8 dikalikan dengan minus 5 adalah plus 40Y. Lalu 100-nya ini jari-jarinya kita kuadratkan menjadi 100. Nah, di sini jari-jarinya ini aku pindah ruaskan ke sebelah kiri. Maka akan disama dengankan 0. Lalu di sini aku mengalihkan dengan minus 1 ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh adalah opsional ya, tapi biasanya aku mengerjakan seperti demikian karena aku kurang suka melihat variabelnya itu memiliki minus, apalagi X ya, karena letak variabel X di paling depan. Jadi aku mengalihkan dengan minus 1, maka akan menjadi minus 6X menjadi 6X, plus 36 menjadi minus 36, minus 8Y menjadi 8Y, plus 40 menjadi minus 40, dan minus 100 menjadi plus 100. Di sini aku menghitung biasa saja, dihitung yang memiliki variabel yang sama dan yang tidak memiliki variabel, maka akan dihasilkan 6X plus 8Y plus 24 sama dengan 0. Nah, sebenarnya sampai sini tuh sudah benar ya teman-teman. Namun, di sini kita bisa lihat lagi angka dari variabel X, Y, dan yang konstantanya ini masih bisa kita perkecil atau kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2. Sama-sama memiliki faktor 2 yang mereka teman-teman. Maka kita di sini bagi dengan 2, akan menghasilkan 3X plus 4Y plus 12 sama dengan 0. Maka ini merupakan jawaban dari persoalan kita yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung. Dan ini adalah persamaan garis singgungnya ya teman-teman. Nah, lalu di bawah ini aku ada masukin apa nih? Nah, di bawah ini adalah cara mengecek persamaan garis singgung lingkaran di titik A, B. Artinya kita ngecek titik ini tuh letaknya di mana sih teman-teman pada lingkaran tersebut. Di sini cara mengeceknya adalah dari persamaan ini kita masukkan nilai A, B atau X, Y-nya ini dengan letak titiknya atau koordinat titiknya ini. Maka X-nya kita masukin 0, Y-nya kita masukin minus 3, dan kita hitung akan menghasilkan 0,0, mohon maaf.
Dan di sini kita bisa pastikan bahwa di mana titik tersebut terletak tepat pada lingkaran. Berarti kira-kira gambarnya seperti demikian. Ini letaknya tepat pada lingkaran. Maka, kembali lagi, teman-teman punya jawaban akhirnya dari persoalan seperti ini adalah yang ini ya teman-teman. Mungkin sampai sini apakah ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Kak. Baik, terima kasih banyak atas konfirmasinya. Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 5, akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Anita. Kak Anita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Jess buat penjelasannya. Sudah sangat jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Aku izin share screen. Nah, boleh konfirmasinya teman-teman apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Di sini nomor 5 itu kita bisa lihat ya, wah panjang banget nih soal cerita lagi. Karena kan kita males ya kalau matematika soal cerita. Tapi tenang aja guys, kalau selagi masalahnya bisa diselesaikan dengan metode turunan, itu gampang kok. Nah, di sini soalnya nomor 5 itu seutas kawat sepanjang 40 cm dipotong menjadi 2 bagian. Satu bagian dibentuk menjadi sebuah lingkaran, dan bagian yang lain dibentuk menjadi sebuah bujur sangkar. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana kawat tersebut harus dipotong sedemikian sehingga jumlah luas lingkaran dan luas bujur sangkar tersebut minimal. Lihat, ingat ya teman-teman, di sini kita diminta minimal, bukan maksimal. Oke? Nah, tahap pertama nih untuk penyelesaian ini kita harus tahu dulu kelilingnya gitu, teman-teman. Yang pertama kan kita satu bagiannya itu lingkaran. Nah, keliling dari lingkaran itu pasti tahu kan, keliling lingkaran tuh 2 PR. Nah, terus yang kedua, dia tuh bagiannya menjadi bujur sangkar. Nah, bujur sangkar itu kan sama dengan persegi ya, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke rumus dari keliling persegi, kita lihat dulu keliling kedua kan berarti sama dengan, kan awalnya panjangnya tuh 40 ya, teman-teman, 40. Tapi udah diambil nih sama lingkaran sebagiannya. Jadi kita di sini kurangin nih. K2 sama dengan 40 dikurangin sama 2 PR. Jadi ini tuh sisa buat si bujur sangkar ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk keliling keduanya ini keliling kedua ini sama dengan keliling bujur sangkar ya, teman-teman. Keliling kedua kan sama dengan 4S. Keliling dari persegi kan sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Kita singkat menjadi 4S. Nah, di sini K2 sama dengan 4S. K2-nya itu kan 40 min 2 PR nih. Kita tulis nih di sini 40 min 2 PR sama dengan 4S. Nah, kita jadiin S sama dengan, teman-teman. S sama dengan, nah kalau mau dibuat jadi S sama dengan kan 4-nya jadi pindah ruas nih. Pindah ruas jadinya bagi. Nah, jadinya S sama dengan 40 min 2 PR per 4. Ini kan kayaknya masih bisa dibagi ya, teman-teman. Kita bagi aja, kita bagi 2. 40 dibagi 2 itu 20. Minus 2 dibagi 2 jadinya minus PR, dibagi 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Nah, ini nih, S sama dengan 20 min PR bagi 2. Nah, itu tuh yang langkah keduanya. Langkah ketiga, itu kita harus, ini juga selain keliling, kita juga harus tahu nih, luas dari kedua bagian tersebut. Luas lingkaran itu sendiri yang pertama kan PR kuadrat. Kemudian luas dari persegi itu kan sisi kali sisi atau sama dengan S kuadrat. Nah, S-nya sendiri kan udah kita buat nih tadi, teman-teman, sama dengan 20 min PR dibagi 2. Nah, ini kita masukin aja, teman-teman. S-nya kita ganti segini, terus kita pangkatin 2. Sampai sini belum selesai kan, teman-teman? Nah, syarat supaya kita tahu itu dia, yang pertama syarat supaya kita tahu itu luas minimal maksimum tuh kita harus buat turunan pertama. Turunan pertama dari luas ini sendiri. Nah, kita buat nih turunan dari R sama dengan 0. Nah, turunan luas dari lingkaran itu sendiri kan PR kuadrat. Kalau diturunin jadinya 2 PR. Kemudian untuk 20 min PR kuadrat per 4. Ini kenapa bisa per 4, teman-teman? Ini kalian bisa pecah aja, teman-teman. Jadi ini 20 min PR kuadrat dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 2 ya, teman-teman. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 tuh. Nah, jadi kita di sini tulis 4. Gitu. Kemudian kita turunin nih, teman-teman. Turunin.
kan turunan dari ini kita bawa ke depan dulu, jadinya kan 2. Nih 2 yang ini. Kemudian 2 dikali 20 min PR, kan 2 dikurangi 1 kan teman-teman. Tapi aku nggak tulis satunya di sini karena pasti udah tahu lah 1 gitu di sini. Dikali, jangan lupa yang di dalam kurung juga kita turunin. Jadinya min pi dibagi 4. Nah, ini kita kali masuk, ini kali kita kali maju aja, jadinya minus 2pi. Ya. Ini jadinya minus 2pi. Minus 2pi dibagi 4 dikali 20 min PR. Nah, ini kan bisa kita coret-coret nih teman-teman. Bisa kita bagi 2, dapat 1, dapat 2. Nah, kita buat dia 2 PR sama dengan, kalau kita buat 2 PR sama dengan, kan jadinya ini pindah ruas ya. Yang awalnya minus jadi plus ke sini. Ya kan? Nah, 2 PR sama dengan pi per 2 dikali 20 min PR. Nah, ini kan supaya nggak mengganggu ya baginya tuh, ini 2-nya nih bisa kita pindah ruas teman-teman. 2 dikali 2 PR kan jadinya 4 PR. 4 PR sama dengan pi dikali 20 min PR. Nah, ini kan semua ini kita kalian bisa kali masuk nih teman-teman. 20 kali pi 2pi dikurangin PR kali pi kan jadinya pi kuadrat R. Nah, terus dilihat di sini pi-nya ini semua angkanya ada unsur pi-nya kan. Kan kita berarti bisa nih teman-teman bagi sama pi. Nih, kita bagi pi, ini sisanya 4R sama dengan 20. Kan coret-coret nih pi-nya, dicoret. Kemudian pi kuadrat R jadinya minus pi R. Nah, untuk sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak ya teman-teman? Nggak apa-apa kalau misalnya kecepatan atau kurang jelas, Kak boleh jelasin lagi nggak yang bagian ini? Boleh. Nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau dijelasin ulang? Mungkin masih dilihat-lihat ya teman-teman. Kok panjang banget ya Kak? Iya emang ini dari kadang kita juga mikir kayak, aduh soal cerita nih pasti susah gitu. Tapi kira-kira seperti ini penyelesaiannya. Oke, mungkin masih dilihat-lihat ya teman-teman, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa bilang ke aku, nggak apa-apa. Nah, udah sampai sini nih, 4R sama dengan 20 min PR. Sekarang langkah saya kita nyari nilai R nih teman-teman. Nilai R cara nyarinya gini. Tadi kan 4R sama dengan 20 min PR. 4R, nah ini ada unsur R kan teman-teman. Nah, bisa kita pindah ruas kan. Nah, itu jadinya plus. Dari minus jadi plus. 4R ditambah PR sama dengan 20. Nah, ini kan sama-sama ada unsur R-nya ya teman-teman. Kayak yang aku bilang tadi di awal sama kalian, kita pinter-pinter aja matematika selagi masih bisa kita keluarin, terus ada yang dikurungin, itu bisa menjadi seperti ini. Nah, ini kan sama bentuknya nih. R kali 4 jadinya 4R, terus pi kali R jadinya PR. Nah, jadinya ini kita buat R sama dengan teman-teman. Kalau kita buat R sama dengan kan berarti ini pindah ruas jadi bagi. Nah, 20 dibagi 4 plus pi, itu hasilnya nanti R-nya mendapatkan 2,8005. Jadi kalian bisa pakai kalkulator kalian teman-teman buat ngitung. Nanti kira-kira hasilnya itu segini. Nah, karena R-nya udah kita ketahui, sekarang S-nya nih teman-teman kita cari. Karena kan kalau keliling tuh ada, tadi keliling lingkaran ada unsur R-nya, berarti kita harus cari R-nya. Udah ketemu nih teman-teman. Nah, terus kalau keliling persegi, itu kan ada unsur variabel S-nya, berarti kita sekarang harus nyari S-nya nih. Pakai yang tadi, S kan sama dengan 20 min PR dibagi 2. Nah, kita masukin nilai R-nya, 2,8005 yang tadi udah kita ketahui di sini. Kita masukin, kita dapat hasilnya S sama dengan 5,601 cm. Nah, ini S kita udah ketemuin teman-teman. Nah, sampai sini kita belum selesai teman-teman. Kan kita pertanyaannya tuh ditanya, bagaimana kawat tersebut harus dipotong sedemikian sehingga jumlah luas lingkaran dan luas bujur sangkar tersebut minimal. Kita harus ngecek dia tuh udah minimal apa belum sih gitu. Nah, cara ngeceknya tuh kayak gimana? Tadi kan udah tuh turunan pertama. Sekarang kita gunakan turunan kedua dengan syarat. Di sini teman-teman, kalian bisa kan lihat note aku yang udah aku tulis ini.
Ini di sini tulisnya untuk menentukan luasnya minimum atau maksimum, maka kita perlu melakukan uji turunan kedua. Syaratnya, apabila turunan keduanya itu lebih besar dari 0, berarti luasnya itu minimum, teman-teman. Tapi kalau misalnya turunan keduanya itu kurang dari 0, itu luasnya maksimum. Nah, sedangkan kita dimintainnya minimum ya, berarti harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang kalian lihat nih teman-teman, turunan keduanya. Kan turunan pertamanya tadi 2πr ya, lingkaran itu, turunan keduanya berarti jadinya 2π, ya kan? 2π. Kita tulis di sini 2π. Nah, kemudian tadi turunan pertama dari persegi itu kan 2 dikali 20 min PR dibagi 4 dikali minus pi. Ya, itulah pokoknya ya. Nah, ini kalian bisa kali maju kan. Jadinya minus 2pi, minus 2pi. Seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa yang di dalamnya itu diturunin juga. Jadinya kan minus pi. Nah, ini kan 1 nih, 1 kurang 1 kan 0, berarti habis. Yang ininya udah nggak usah ditulis. Berarti ini per 4. Jadinya 2pi kuadrat per 4. Gitu, teman-teman. Nah, udah kan ketemu nih. Tinggal kalian pakai kalkulator, teman-teman. Kira-kira hasilnya itu lebih besar dari 0 apa enggak? Nah, setelah aku cek pakai kalkulator, hasil dari semua ini tuh hasilnya 11,22. Nah, 11,22 nih dia, teman-teman. Otomatis dia lebih besar dari 0 kan? Berarti dia udah benar nih, teman-teman. Udah benar hasil kita yang di sini. Perhitungan kita dari awal tuh udah benar. Tapi belum sampai sini, teman-teman, hasil penyelesaiannya. Kita harus ngitung lagi. Nah, untuk penyelesaiannya itu bisa kalian pakai dua cara. Mau pakai perbandingan kah? Atau misalnya mau hasil yang dalam bentuk angka seperti ini. Oke, satu-satu aja ya. Untuk yang perbandingan, ini kan tadi nilai S kita itu hasilnya 5,601 ya. Nah, R kita itu kan 2,8005. Nah, 2,8005 ini 2 kali 5,601 ini sama dengan 2 kali 2,8005. Coba deh kalian cek pakai kalkulator. Pasti hasilnya sama-sama 5,601. Berarti udah benar, teman-teman. Nah, itu berarti tinggal kalian pakai perbandingan. Kalau untuk perbandingan dan hasil akhir untuk angkanya itu kalian pakainya keliling ya, teman-teman, bukan luas lagi. Kalau luas itu tadi untuk turunannya. Tapi kalau untuk hasil akhir kalian pakainya keliling. Nah, itu keliling lingkaran dibanding keliling persegi. Kan keliling lingkaran tuh 2πr. Keliling persegi itu 4s. Nah, 4s. S-nya itu kan sama dengan 2r. Jadi kalian ganti di sini S-nya sama dengan 2r. Sama-sama ada 2R nih, bisa kalian coret. Nah, ini kalian coret, jadinya sisa pi banding 4. Jadi hasilnya itu kalau menggunakan perbandingan bisa pi banding 4. Nah, kalau mau dalam bentuk angka, tinggal kalian masukin aja nih teman-teman. R yang tadi kalian udah ketemuin di awal, kalian masukin. Kemudian S-nya juga yang udah kalian ketemu di awal, kalian masukin. Hasilnya untuk K lingkaran itu 17,5961 cm. Kemudian untuk K perseginya sama dengan 22,404 cm. Ini dalam bentuk angka. Nah, seperti itu teman-teman penyelesaiannya untuk nomor 5. Cukup panjang ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain kah? Ada yang masih bingung? Gak apa-apa, tanya aja. Gimana teman-teman? Boleh dilelet dulu. Kalau mau minta jelasin ulang juga nggak apa-apa. Yuk. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, gimana? Boleh. Itu tadi yang bagian akhir itu kan ada yang pakai bentuk bagian paling akhir tadi, nomor 5. Ya. Nah, yang ini
itu kan ada yang dalam bentuk pi banding 4 sama yang dalam bentuk angka. Kalau misalnya dalam ujian nanti harus ditulis dua-duanya atau boleh salah satu, Kak? Boleh salah satu deh, nggak apa-apa. Yang mana-mana aja, mau bentuk dalam perbandingan atau angka itu hasilnya bakal sama aja kok. Coba aja dimasukin, pi-nya itu kalian masukin, pasti hasilnya sama aja. Oke, baik, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Kak, saya mau bertanya, Kak. Boleh. Gimana? Kalau misalnya dalam bangun 3 dimensi kan ada pakai volume, Kak. Itu perbandingannya caranya sama juga, Kak? Pakai turunan 2 kali gitu. Iya, sama. Kalau untuk Berarti penggunaan volume. Sama. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Kalau tadi kan kalau misalnya ditanya volume tuh, kan tinggal ganti aja nih teman-teman, V-nya disama denganin 0, kemudian diturunin turunan pertama dulu, terus kalau untuk ngeceknya bisa pakai turunan kedua, kayak gitu, sama aja. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, nggak harus nomor 5 kok, yang tadi nomor 1, 2, 3, 4 juga, mungkin ada yang kurang jelas bisa bertanya. Apakah sudah jelas teman-teman? Oke, karena mungkin masih dipahami ya teman-teman sama teman-teman yang lain, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, masih beberapa hari kan UTS-nya, jadi bisa kalian pelajari lagi. Ini soal jawabannya nanti Kak Anita sama Kak Jess kirimin lewat MS Team ini. Kemudian nanti kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lagi ke kita, kalian bisa hubungin kontak ini ya teman-teman. Ini nomor aku, ini nomornya Kak Jess. Mungkin kalau misalnya mau nanya apa-apa bisa kontak kita. Mungkin ada yang bingung juga dari cara ngajar kita, nggak apa-apa, bisa langsung bilang ke kita. Gitu teman-teman. Sampai sini apakah, sekali lagi aku mau nanya nih, apakah ada yang mau ditanyain atau enggak? Gak ada, Kak. Oke, aman ya berarti. Berarti kita mungkin akhirin sampai sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Kak Anita sama Kak Jess kasih bisa berguna buat kalian ya. Tapi sebelum kita akhirin, tadi kan kita mengawalinya dengan doa ya teman-teman. Jadi kita harus akhirin juga